Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusit tahirat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat serta pemirsa semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini Allah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama kembali melanjutkan kajian kitab Nur Roja, kajian fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua yang akan menuntun kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat serta pemirsa semuanya yang saya hormati, marilah untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini kita bersama-sama hadiahkan surah Fatihah pada baginda Nabi, pada para sahabat dan juga pada guru-guru kita semua. La hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji auladi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wala jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama syuhada sholihin wala jamil malaikatil muqarrabin jami' sahina wa alimina jami' abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat hasan hasah mu'allif hadal kitab Nur Roja al-alamah as-sadiri wa ila mu'allif kitab Safinatun Najah nafa'anallahu bihima bi'ulumma fid darain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang masalah tayamum. Yang akan kita bahas nanti dua hal. Yang pertama rukun-rukun tayamum atau fardunya tayamum. Kemudian yang kedua akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arhanit tayamumi wa huwa al-musamma bil mutahhir al-mubihi. Pasal menerangkan tentang rukun-rukun tayamum, di mana tayamum disebut dengan perkara yang mensucikan, yang al-mubih, yang menjadikan diperbolehkannya menjalankan sholat. Furudut tayamumi khamsatun. Fardunya tayamum ada 5. Al-ma'na anna furudat tayamumi ay arkanahu allati hiya ajza'u mahiyatihi khamsatun. Artinya sesungguhnya fardu-fardunya tayamum, artinya rukun-rukunnya tayamum, di mana rukun tersebut merupakan juz-juz daripada hakikat tayamum, itu ada 5. Jadi rukun yang dimaksud perkara yang harus ada, yang tidak boleh ditinggalkan karena akan menjadikan sahnya tayamum. Apabila rukun-rukun tayamum atau fardunya tayamum itu tidak ada, maka tayamum tidak sah. Jumlah dari rukun atau fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama, al-awalu naklut turabi. Al-awalu tekang awal kunaklut turabi, mindah lebu. Yang pertama adalah memindah debu, di mana kita tahu bahwa alat tayamum adalah debu, ya. Jadi turab lahu hubarun, ya, debu yang ada beleduknya, dalam arti memang ada sesuatu yang menempel di tangan ketika kita mengambil debu tersebut.
An-naklu at-tahwil, arti dari naklu adalah at-tahwil, tahwil itu memindah. Wal makna annal awwala min furudit tayammumi tahwilut turabi min ardin aw nahbiha ilal udwi al mamsuhi. Yang pertama adalah memindah debu, ya. Memindah debu, jadi harus dipindah. Min ardin, dari bumi. Jadi tidak boleh tayamum itu mukanya langsung diusuk-usuk nih, itu tidak boleh. Diusuk-usuk nih, apa bahasanya, digosok-gosokkan ke tanah, itu tidak boleh. Atau tangannya digosok-gosokkan, tidak boleh. Harus diambil debunya, dipindah dari tempatnya. Min ardin au nahwiha, baik bumi atau sesamanya. Min ayyi makanin, dari tempat manapun. Kalau kita ngambil debu dari tanah berarti kita memindah dari tanah. Kalau kita ngambil debu dari barang, di mana barang itu ada debunya, karena barangnya lama tidak dibersihkan sehingga nempel-nempel debu di situ, berarti kita mengambil debu dari barang tersebut. Itu mengambil itu kita letakkan telapak tangan ke situ, itu namanya naklut turab, memindah debu. Nanti memindah debu. Kemudian kita pindah dari mana? Jadi ada pekerjaan memindah dan ada menuju kemana kita memindah, dari mana dan menuju kemana. Jadi dari tempatnya debu kemudian dipindah kemana kira-kira? Ke anggota tayamum. Anggotanya tayamum apa? Wajah dan kedua tangan, itu dipindah ke sana. Misalkan debunya di wajah ada debu di wajah, diambil dulu debunya. Tidak boleh wakah debunya ora usah tayamum untuk wajah, tinggal untuk tangan misalkan. Tidak bisa. Misalkan debu banyak di wajah, kita ambil debu dari wajah kemudian kita usapkan ke wajah lagi. Itu harus dilakukan seperti itu. Tidak bisa kalau sudah ada debunya tidak usah ditayamumi, tidak bisa. Jadi yang pertama syaratnya harus memindah debu. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan, yakni mengambil debu tersebut dari tempatnya debu, dipindah ke anggota tayamum, dipindah ke muka atau wajah dengan kedua tangan. Di tayamum baik untuk hadas kecil maupun hadas besar itu kan sama. Hadas kecil ya hanya muka dan kedua tangan. Kalau menggantikan wudhu tidak sama dengan wudhu, ini harus kita pahami. Jangan diartikan kalau menggantikan wudhu yang dikasih debu seluruh anggota wudhu, tidak, hanya muka dan kedua tangan. Begitu juga ketika kita menggantikan mandi di saat hadas besar, tayamumnya ya tetap muka dengan tangan, jadi tidak seluruh tubuh dikasih debu. Jadi gambarannya jangan seperti air, beda ini aturannya, ya. Kalau tidak paham bisa jadi seperti itu. Masa untuk menghilangkan hadas besar sama dengan menghilangkan hadas kecil? Pasti dalam logikanya seperti itu. Kalau hadas kecil dengan mengusap wajah dan kedua tangan, berarti hadas besar itu tidak seperti itu. Karena dalam menghilangkan hadas besar pakai air tidak sama dengan menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu dihilangkan dengan cara wudhu, kalau hadas besar dengan mandi. Itu kalau alat bersucinya air. Kalau alat bersucinya dengan debu, tidak sama dengan air. Jadi tetap yang diusap hanya wajah dan kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, ya. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua as-sani an-niyah. Nanti rukun atau fardunya tayamum yang kedua adalah niat. Al-ma'na an-nathani min furudit tayamumi niyatu istibahati ma yaftakiru ila tayammumin. Yang kedua dari fardunya tayamum adalah niat diperbolehkannya, memubahkan perkara yang membutuhkan tayamum. Diperbolehkannya melakukan perkara yang mana perkara itu boleh dilakukan karena tayamum. Itu niatnya nawaitut tayammuma listibahatis shalah misalkan. Nawaitut tayammuma listibahati ma yaftahiru ila tayammum.
Jadi niat diperbolehkannya melakukan perkara yang mana perkara itu boleh dilakukan apabila bertayamum. Sebelum bertayamum tidak boleh. Misalkan niat untuk diperbolehkannya melakukan sholat, berarti nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Niat diperbolehkannya untuk menyentuh mushaf, ya. menyentuh mushaf. Nawaitu tayammuma limasil mushaf, ya. Jadi orang yang berhadas kecil itu boleh menyentuh mushaf apabila dia berwudu kalau ada air. Kalau tidak ada air maka dengan bertayamum. Niatnya tidak sama dengan niat wudu. Kalau wudu niatnya itu nawaitul wudu'a lirafil hadasil ashari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau dulu waktu kecil niat ingsun wudu krana ngijalaken hukume hadas cilik, fardu krono Allah Ta'ala. Itu di daerah saya seperti itu. Kalau di Banyuwangi, di Jember saya tidak tahu. Sama enggak? Sama ya. Sama ternyata. Berarti enggak sing marai, enak guru nih. Padahal daerahnya kan ada. Ternyata sama. Kalau wudu jelas-jelas lirafil hadasil ashar. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum enggak bisa. Nawaitu tayammuma lirafil hadasil ashar, enggak boleh. Tidak sah tayamumnya karena tidak sama antara wudu dengan tayamum. Kalau tayamum itu wudu itu menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kalau tayamum itu hanya diperbolehkannya melakukan perkara yang membutuhkan tayamum itu. Jadi niatnya nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Tidak boleh nawaitu tayammuma lirafil hadasil ashar, tidak boleh. Jadi masalah niat harus kita pahami. Niatnya tidak sama dengan niatnya apa? Niatnya wudu. Kalau wudu memang menghilangkan hadas kecil atau mandi hadas besar. Kalau tayamum itu niat agar diperbolehkannya sholat, niat agar diperbolehkannya menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Orang berhadas kecil andaikan baca Al-Quran apakah boleh? Yang penting tidak menyentuh. Kalau menyentuh itu harus pakai wudu. Dalam fikih Syafi'i dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Mutahharun bimakna tahirun, tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci, berarti yang bersuci dari hadas kecil atau hadas besar, ya. Beda dengan madhab yang lain yang mungkin mengartikan mutahharun dengan arti orang yang sudah disucikan karena dia telah menjadi orang muslim, dengan hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah, misalkan setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Berarti orang Islam itu tanpa berwudu pun boleh menyentuh mushaf. Itu dalam madhab di luar Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, bagi orang yang mau menyentuh Al-Quran diwajibkan kalau berhadas baik kecil maupun besar harus bersuci terlebih dahulu. Tapi kalau membacanya boleh dalam keadaan hadas kecil, kalau hadas besar tidak diperbolehkan membaca. Jadi saya ingin baca Al-Quran namun malas untuk wudu. Nanti kalau sudah sampai baliknya sampean bukakan ya, sampean ndak nyekel kok atuan itu yo ora apa-apa. Nggih. Cutek. Nyutek niku wangel mau kertas tipis. Itu dalam madhab Syafi'i yang sudah diajarkan orang-orang tua kita semuanya. Jadi niatnya adalah untuk listibahatis sholah. Ingat, nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Kasolati seperti untuk sholat, wa masil mushafi untuk menyentuh mushaf. Thumma innawa istibahati fardis sholah istabaha bit tayammumi fardus sholah wa naflaha wa khairaha mimasi mushafin wa nahwihi. Apabila orang itu niat agar diperbolehkannya atau dimubahkannya mengerjakan sholat fardu, misalkan saya niat
tayamum untuk diperbolehkannya mengerjakan sholat fardu duhur. Istabaha, kalau niatnya seperti itu, maka dia diperbolehkannya, orang yang bertayamum itu diperbolehkan melakukan sholat fardu wa naflaha, dan juga sholat sunnah wa khairaha, dan selain sholat fardu sholat sunnah mimmasi mushafin wa nahwihi. Jadi walaupun niatnya hanya untuk sholat, itu tetap boleh untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Fardunya hanya satu, tidak boleh kita kemudian belum batal masuk fardu yang lainnya. Misalkan sholat duhur sudah hampir asar, kita bertayamum, masuk waktu asar setelah kita sholat, kita belum batal, itu tidak boleh kita pakai tayamum yang sudah kita lakukan. Wajib bertayamum lagi walaupun belum batal kalau masuk waktu sholat. Artinya hanya untuk satu sholat fardu saja ya. Tapi kalau untuk sholat sunnah itu boleh kita lakukan berapapun, walaupun sudah kita pakai untuk sholat fardu, kita gunakan tayamum tadi untuk sholat sunnah, itu boleh. Misalkan sholat isya, kita selesai isya langsung tarawih waktu Ramadan ya, tarawihnya 20 rakaat ya. Nah, golek sing akeh nyapa, golek sing akeh, engko lek kakean nang kono susuk kan ndak masalah, tapi lek kurang niku lek golek nang endi, golek kurangan ngoten. Lek 20, lek nang kono ternyata kok kakean nang akhirat lho. Kan disusuk sian. Tapi lek kurang saka 20 tibake sing dibutuhne 20, golek tambahan sing angel, akhirnya milih sing 20 kan ngoten to. Logikane niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naflaha, dan juga sholat sunnah, wa khairaha, dan selain sholat sunnah apa saja, mimmasil mushafin wa nahwihi ya. Seperti menyentuh mushaf atau yang lainnya. Atau niatnya istibah atas sholah awit tawafi awit sholat al janazah ya. Istabaha bihi ma'ada fardhus shalah al-aini ila khutbatal jum'ah indal ramli khilafan libnil hajar. Au istibahatas shalah, niatnya untuk diperbolehkannya sholat. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu istibahata fardhis shalah ya, agar diperbolehkannya melakukan sholat fardu. Ini niatnya agar diperbolehkan sholat, misalkan sholat. Atau nawaitu tayammum istibahati tawaf, niat tayamum agar diperbolehkannya melakukan tawaf, di mana tawaf itu syaratnya harus suci dari hadas ya. Bedanya tawaf dengan sholat, kalau sholat tidak boleh bicara, kalau tawaf boleh bicara. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah waktu kita ihram, umroh atau haji, atau mungkin kita mau sholat berjamaah di Masjidil Haram, kita disunahkan untuk tawaf terlebih dahulu ya, sambil mencari tempat yang depan ya. Jadi 1 jam sebelum masuk waktu sholat kita sudah datang ke Masjidil Haram, kita tawaf keliling, nanti lama-lama adzan dengeran ya, adzan kedengaran, wes nanti cari posisi ya. Bisa jadi pas di belakangnya imam atau di belakangnya Ka'bah ya. Kalau tidak seperti itu ya tidak dapat tempat ya. Mau cari tempat yang di depan ya, caranya itu 1 jam sebelum waktu sholat sudah datang ke Masjidil Haram, tawaf dulu sambil nunggu waktunya sholat tiba, nanti dapat tempat yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya untuk tawaf, untuk sholat janazah ya, jadi dikhususkan saya tayamum untuk sholat janazah misalkan, karena memang tidak ada air. Namun yang perlu kita ketahui, kalau memang kita tayamum untuk sholat janazahnya ya, ini disyaratkan si mayitnya ya, janazahnya itu sudah ditayamumi ya. Jadi kalau tayamum untuk sholat wajib harus masuk waktu sholat kan. Terus tayamum untuk sholat janazah ya, ini syaratnya ya harus kondisinya si mayit ini sudah ditayamumi. Kalau memang sama-sama tayamum atau sudah disucikan, baru kita boleh melakukan tayamum. Itu kalau suatu waktu terjadi hal semacam itu. Jadi sekarang ini kayaknya kok enggak terjadi, soalnya air yang sangat banyak ya. Kita tayamum seolah-olah suatu yang
tidak biasa kita lakukan. Namun kalau kita melihat bahwa ada jabiroh, ya, ada kasus anggota tubuh tidak boleh kena air, berarti tayamum ini sesuatu yang bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Karena penyebabnya tayamum tidak hanya sekedar tidak adanya air, ya. Walaupun ada air, karena anggota tubuh kita ada yang tidak boleh kena air, maka cara berwudu kita ya tetap dengan tayamum, menambahkan wudu dengan tayamum. Berarti pelajaran tentang tayamum itu pelajaran yang penting, karena tidak hanya dipraktekkan di saat tidak adanya air, bisa juga dipraktekkan di saat kita ada luka, kita harus melakukan tayamum selain wudu. Kemudian yang berikutnya, apabila niatnya untuk diperbolehkan sholat atau tawaf atau sholat janazah, maka istabaha, diperbolehkan orang tersebut dengan tayamum itu melakukan sholat selain sholat fardu ain, ya. Karena niatnya bukan li fardhi sholah, ya. Boleh melakukan sholat apa saja selain fardu ain, selain khutbah Jum'ah, ya. Selain fardu ain yang bukan khutbah Jum'ah. Kalau khutbah Jum'ah tetap diperbolehkan, ya. Jadi niatnya harus diperjelas, ya. Nawaitut tayamuma listibahati fardis sholah. Kalau tidak ada fardinya, nawaitut tayamuma listibahati sholah, kita boleh melakukan sholat namun bukan sholat fardu. Ingat-ingat nih, ya. Kalau niatnya listibahati fardis sholah, itu boleh melakukan tayamum. Tayamum itu boleh digunakan untuk mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah yang lain. Tapi kalau niatnya hanya nawaitut tayamuma listibahati sholah saja, tidak ada fardis sholahnya, maka tidak boleh kita gunakan untuk sholat fardu, ya, tidak boleh kita gunakan itu. Banyak bedanya ada kata fardu dan kata tidak ada fardunya itu. Nanti hanya boleh digunakan untuk melakukan sholat sunnah selain sholat fardu. Selain yang fardu kalau untuk yang fardu tidak diperbolehkan, kecuali khutbah Jum'ah menurut Imam Romli boleh, menurut Ibnu Hajar tidak boleh, karena termasuk khutbah Jum'ah adalah bagian yang wajib dilakukan dalam sholat Jum'ah. Au istibahata masil mushaf, misalnya niatnya nawaitu tayammuma listibahati masil mushaf wa nahwihi istabaha ma'ada sholah wa tawaf, maka diperbolehkan selain sholat dan tawaf. La niati listibahati masil mushaf, ya. Nawaitu tayammuma listibahati masil mushaf, saya niat bertayamum agar diperbolehkan atau dimubahkannya menyentuh mushaf. Ini tayamum yang kita gunakan tidak boleh kita gunakan untuk melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ya. Hanya untuk apa? Menyentuh mushaf saja. Kalau kita mau mengerjakan sholat, maka kita harus tayamum lagi walaupun belum batal, ya. Jadi dalam niat tayamum itu sangat harus diperhatikan, ya. Harus diperhatikan betul perbedaan antara satu niat dengan niat yang lainnya. Kemudian wa idza qala nawaitu tayammum nawaitu istibahatama yaftakiru ila tayammumin nusilat niyatuhu ala atnal maratibi. Apabila orang itu niatnya istibahatama yaftakiru ila tayammumin, saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan perkara yang membutuhkan tayamum. Nuzilat niyatuhu ala atnal maratibi, maka niat tersebut ditempatkan ala atnal maratib, terhadap level yang paling rendah, ya. Hanya digunakan untuk yang paling rendah, ya. Jadi semakin menurun, ya. Ketika niatnya itu tidak sama, maka akan penggunaannya juga tidak sama. Maka yang paling utama, ya, dalam niat tayamum itu kita niatkan untuk nawatut tayamuma listibahati fardis sholah, itu akan menjadikan tayamum boleh untuk sholat fardu, sholat sunnah, menyentuh mushaf dan yang lainnya. Itu boleh kalau niatnya ada fardis sholah. Kalau niatnya hanya niat untuk sholat saja, maka
tidak boleh digunakan untuk fardunya sholat ya. Kalau niatnya hanya untuk menyentuh mushaf saja, maka tidak boleh digunakan untuk sunnah-sunnahnya sholat ya. Jadi dalam kesimpulannya, niat di dalam tayamum ini ada perbedaan dalam penggunaannya ya. Jadi kalau niatnya tertentu maka penggunaannya ya tertentu. Contohnya seperti tadi, kalau niatnya hanya untuk masul mushaf, nawaitu tayamum listibahati masil mushaf. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya atau dimubahkannya menyentuh mushaf. Berarti ini hanya sebatas untuk bisa digunakan menyentuh mushaf, tidak boleh digunakan untuk mengerjakan sholat sunnah ya. Niatnya untuk diperbolehkannya melakukan perkara yang membutuhkan tayamum seperti sujud tilawah, sujud syukur, maka diperbolehkan melakukan apapun yang dibutuhkan tayamum ma'ada sholat fardhon wa naflan, selain sholat fardu dan sholat sunnah ya. Kalau bahasanya seperti itu. Tinawaitu tayamuma listibahati ma yaftahiru ila tayamumin misalkan. Saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan perkara yang membutuhkan pada tayamum, maka yang diperbolehkan dilakukan dengan tayamum itu apa? Yang diperbolehkan selain sholat sunnah, sholat fardu, atau yang hukumnya sholat seperti tawaf ya. Jadi untuk sholat sunnah, sholat fardu tidak boleh ya. Kalimatnya ngoten niku lho. Paham ya? Jadi perbedaan ucapan dalam niat ini berdampak kepada untuk apa tayamum itu boleh digunakan. Jadi tidak semuanya, tidak sama dengan wudhu ya. Kalau wudhu itu nawatul wudhu'a, wis kena tinggi menyentuh mushaf, kena tinggi sholat, kena tinggi normal ya. Sujud tilawah, sujud syukur misalkan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budam bin qarnin niyati bin nakli ma istidamatiha ila masyisain minal wajhi. Wajib membarengkan niat, berarti ini waktunya niat, kapan kita niat, wajib membarengkan niat bin nakli, di saat memindahkan debu ma istidamatiha, beserta dipertahankannya niat tersebut sampai menyentuh bagian dari wajah. Tidak sama dengan niat wudhu. Kalau niat wudhu itu bareng dengan membasuh wajah ya. Wajib niat dibarengkan membasuh wajah kalau dalam wudhu. Maka sering sudah kita bahas, kalau kita sebelum wudhu niatnya nawaitul wudhu'a rafil hadasil ashar misalkan, kemudian di saat kita membasuh air ke wajah tidak ada niat dalam hati kita, maka wudhu kita tidak sah. Waktunya niat kalau dalam wudhu bareng dengan membasuh wajah. Kemudian kalau dalam tayamum wabudha bin qarnin niat bin nakli, wajib membarengkan niat di saat mengambil debu. Nanti naklu turab, mengangkat debu ini sudah niat walaupun belum sampai ke wajah. Ini namanya ilmu. Kalau kita kira-kira, kalau pada wudhu itu bareng dengan membasuh air ke wajah, kalau dalam tayamum paling ya bareng dengan mengusapkan debu ke wajah. Tidak seperti itu. Kalau dalam tayamum ini niatnya dibarengkan di saat mengambil debu, karena rukun yang pertama adalah naklut turab. Rukun yang pertama dalam tayamum adalah memindah debu. Di saat memindah debu belum sampai ke wajah, ini sudah ada niat, dan niat itu harus tetap ada di saat adanya debu diusapkan ke wajah. Ma'a istidamatiha ila maski syai'in minal wajhi. Jadi dilanggengkan, dipertahankan niat sampai mengusap sebagian dari wajah. Hadza inda Ibni Hajar, ini menurut Ibnu Hajar, berbeda dengan Imam Ramli. Fa in istahdaraha inda kafat inda Ramli khilafan Ibni Hajar. Wa yakfi tajdidun niyah idza ahdasa ba'dan nakli wa qabla al-mashi. Mencukupi memperbarui niat idza ahdasa, ketika orang itu berhadas, ba'dan nakli, setelah dia memindahkan debu, wa qabla al-mashi, sebelum dia
mengusapkan debu ke wajah. Nah, kemudian yang berikutnya ats-tsalits, yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Al-ma'na anna tsalitsa min furudit tayammumi mashul wajhi wa qad arafta haddahu fil wudu wa la yajibu isalu turab ila manabiti sya'ri wa in khaffa bal wala yungdabu. Artinya sesungguhnya yang nomor 3 dari fardunya tayamum adalah mengusap wajah dengan debu, seluruh wajah. Jadi waqad arafta haddahu fil wudu, di mana definisi wajah, batasan wajah sudah kamu ketahui di saat membahas tentang wudu, yakni kalau ditarik panjangnya itu mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Kalau ditarik lebarnya dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri, ini harus semuanya kena debu. Jadi kita ambil debu, di saat kita mengambil ini sudah ada niat sampai ke sini, namanya itu saya mumalis tiba hadis sholah, terkali tiba hati faradis sholah, sampai ke sini kita usapkan ke wajah, kita ratakan sampai semua wajah. Itu fardunya tayamum yang ketiga. Wala yajibu isalu turab ila manabiti sa'ri, tidak wajib sampainya debu ke tempat tumbuhnya rambut. Wa in khaffa, walaupun rambutnya itu tipis. Berbeda dengan air. Kalau air itu wajib sampai ke kulit yang berada di bawahnya rambut ketika tipis. Kalau tebal seperti jenggot itu cukup bagian luarnya. Tipis dan tebal itu dibedakan indat tahatub, ketika orang bertatap muka atau berbicara. Kalau kelihatan kulitnya berarti tipis, kalau tidak kelihatan berarti tebal. Kalau tipis pada saat kita berwudu wajib air sampai ke bagian kulit mana bitis sya'ri, kulit-kulit tempat tumbuhnya rambut. Tapi kalau rambut-rambut yang ada di wajah ini loh, seperti rambut apa namanya ini, alis, rambut brengos dan seterusnya. Tapi kalau dalam hal tayamum ini tidak ada keharusan untuk sampainya air ke bagian bawah rambut, yakni kulit di bawah rambut-rambut yang ada di wajah ini tidak wajib untuk kena debu. Wala yungdabu, dan tidak disunnahkan. Kenapa? Lima fihi minal masaqah, dikarenakan itu terlalu memberatkan apabila dilakukan. Ar-rabi, yang keempat, fardunya tayamum yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini. Mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai dengan kedua siku. Kedua tangan sampai dengan kedua siku. Liqaulihi ta'ala famsahu wujuhakum famsahu biwujuhikum wa aydikum wa aydiyakum. Usaplah wajahmu dan tangan-tangan kalian semua. Mengusap kedua tangan berarti sini sampai siku, sampai siku, mirfaqah ini sampai siku. Al ma'na annar rabi min furudit tayammumi mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Artinya rukun atau fardunya tayamum yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai dengan kedua siku. Indal jadid, menurut kaul jadid, kaulnya Imam Syafi'i. Yang kedua, kaul yang pertama wal qadim annahu ilal ku'aini wahtarahun Nawawi. Menurut kaul qadim, kaul yang sebelum kaul jadid, Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya tayamum itu hanya sampai pada kedua pergelangan tangan, hanya sampai di sini. Ini juga dalam madhab yang lain, itu juga sampai kedua pergelangan tangan. Ini penak ngeten wes. Dadi tayamum untuk tangan karena hanya sampai di sini. Wahtarahun Nawawi, Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi itu adalah salah satu ulama fatwa di dalam madhab Syafi'i. Itu memilih pendapatnya Imam Syafi'i yang
Qadim. Jadi Imam Nawawi punya karangan yang cukup fenomenal, yakni Majmu' Syarah Muhadzab ya. Mengatakan atau memilih pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim, hanya sampai kedua siku. Dalam madhab yang lain juga ada yang mengatakan hanya sampai kedua siku, kedua pergelangan tangan ya. Hanya sampai kedua pergelangan tangan, ilal ku'aini. Qaul yang mutamad, qaul jadid, qaul yang masyhur dalam madhab Syafi'i ini sampai kedua siku ya. Jenengan pemelok Imam Nawawi nggih monggo, tapi ndak masyhur nggih. Ndak diikuti kebanyakan nggih sampai kedua siku. Paling jenengan ruwis tasiki yang diketahui ya sampai kedua siku. Ternyata enek kaul fikih ngaten niki. Ada kaul yang mengatakan hanya sampai pergelangan ya. Pergelangan hanya sampai ini. Kedua ini kan ada tulang yang menonjol sak nenten tok men. Wah, enak lek sak mono ae. Alah kaceke ya sepiro. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa kaifiyatuhu, tata cara tayamum. Ayyadoa asabi al yusra siwal ibham ala duhuri asabi il yumna siwal idham. Meletakkan jari-jari tangan kiri selain ibu jari di atas punggung jari-jari tangan kanan. Jadi tangan kanan punggungnya ini nggih. Kemudian jari-jari tangan kanan punggungnya ini ya, tangan kiri jari-jarinya itu diletakkan di sini, berarti begini ya. Begini ini ya. Seperti ini. Bikaitsu la tahruju anaminul yumna an musabbihatil yusra. Yaitu sekira ruas-ruas jari itu tidak keluar dari jari telunjuk tangan kiri. Dari telunjuk tangan kiri. Tadi seperti ini. Kemudian wa yumirha ilal mirfaqi. Kemudian menjalankannya ya, sampai dengan sampai siku, menjalankan sampai siku. Tangan kanan dulu seperti ini ya, dijalankan sampai siku. Ini jangan menyentuh yang bagian ini ya. Niki bagian epek niku. Nggih. Nggih. Telapak tangan telapak tangan yang Lombok enggak tahu. Jadi seperti ini seret ke sini. Nah, kemudian ini baru disinilah telapak tangan mengenai bagian dalamnya ini. Nah, seret. Ini sudah seperti itu. Wa yumiruha ilal mirfaq summa yudiru batina kaffihi. Kemudian putarlah batinnya atau bagian dalam daripada telapak tangan ila batnid dirok, dari bagian dirok yang dalam. Ini dirok yang luar, ini dirok yang dalam. Oke. Di asalnya seperti ini, berarti ini belum tersentuh, kemudian begini. Berarti ada dua posisi. Pertama adalah di bagian jari-jari, kemudian yang kedua di bagian telapak tangan. Untuk debu yang di jari-jari ini kita jalankan mengenai bagian punggungnya ini lengan ya. Untuk yang telapak tangan bagian dalamnya lengan. Bisa kan Pak ngono tok men sakjane. Krono ra tau praktek iki sing angel ya. Kemudian yang berikutnya wa yusumma yudiru batina kaffihi ila batni dira wa yumiruha alaihi rafi'an ifhamahu. Jadi terus diangkat. Ini jempolnya ini terus diangkat. Jangan sampai menyentuh. Nah, ini tetap diangkat ya. Jempolnya ini tetap diangkat. Nah, baru sampai sini ini. Fa idza balahu alqu, kemudian sampai ini, sampai di sini amaro ibhamal yusra ala ibhamil yumna ya. Baru di sini di sini seret ini. Nah, karena tadi ini belum kena ya. Ini belum kena, ibu jari belum kena. Maka yang terakhir ini. Nah, sini. Tadi ini belum menyentuh apa-apa. Nah, bagiannya di situ. Kemudian sumayaf alu bil yusra kadzalika. Kemudian untuk tangan kiri juga demikian.
Jadi debu yang kita ambil, yang untuk tangan kiri ini bagiannya tangan kanan untuk mengusap tangan kanan, debu yang ada di tangan kanan untuk mengusap tangan yang bagian kiri. Caranya sama ya. Ini tangan kiri kita jalankan ke sini ya, seret sampai sini. Kemudian bagian yang ini, nah kita putar, seret. Seperti itu. Kemudian sumayam saku ihdar rohkata ini bil ukhronat ban. Setelah ini selesai, kanan selesai, kiri selesai, kemudian seperti ini. Ihdar rohkata ini salah satu dari telapak tangan ini dipertemukan, diusapkan ke telapak tangan yang lainnya. Nah, nanti setelah begini, seret gini, seperti itu. Lita'addi fardihima bidarbihima ba'dal wajhi. Kenapa dikatakan sunnah? Andai kan tidak seperti ini sudah tidak masalah. Misalkan hanya segini ya sudah, tidak sampai menyentuhkan telapak tangan kanan kepada telapak tangan kiri misalkan. Karena dengan ini tadi mengambil debu ini dengan sendirinya sudah terusap gitu loh. Lita'adil fardihima bidarbihima ba'dal wajhi. Setelah mengambil debu ke wajah, kemudian kan mengambil lagi untuk tangan. Dengan mengambil untuk tangan, bagian yang telapak tangan sudah terusap, sehingga mengusap telapak tangan setelah ibu jari menyentuh pada ibu jari ini hukumnya sunnah. Lita'addi fardihima bidarbihima ba'dal wajhi. Karena kewajiban untuk mengusap telapak tangan sudah berhasil dengan memukulkan kedua telapak tangan ke debu setelah mengusap wajah. Al-khamis, sekarang yang kelima, at-tartib bainal mashataini. Yang kelima, fardunya tayamum adalah tartib antara kedua usapan. Ela buddha mi ayam sahal wajah awalan sumal yadaini. Artinya al-ma'na annal khamisa min furudit tayamumi at-tartibu baina maskil wajhi wa maskil yadaini. Sama'un kana an hadasin ashara au akbara. Yang nomor 5, fardunya tayamum adalah tartib. Tartib itu berurutan. Yang didahulukan harus wajah dulu, kemudian kedua tangan. Baik untuk hadas besar, hadas kecil maupun hadas besar. Jangan disamakan dengan menggunakan air. Kalau menggunakan air menghilangkan hadas kecil kita sebut dengan wudhu, itu wajib tartib. Membasuh muka terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kaki. Urutannya seperti itu. Tapi kalau untuk mandi itu tidak ada tartibnya. Kita mulai mandi dari mana, niat kita lakukan di saat kita membasuh apa, itu terserah, tidak ada tartib. Kalau dalam tayamum, baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, tetap harus tartib, tidak dibedakan antara untuk hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau dibandingkan dengan wudhu, kalau wudhu untuk menghilangkan hadas kecil memang tartib, tapi kalau untuk menghilangkan hadas kecil yang disebut dengan wudhu harus tartib, namun untuk menghilangkan hadas besar yang disebut dengan mandi tidak ada tartib. Padahal tayamum juga demikian. Jawabnya tidak. Tayamum tetap harus tartib, baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar. Mendahulukan bagian muka terlebih dahulu, ngambil debu lagi untuk kedua tangan. Falau lam yurattib bi an masaha al yadaini summal wajha soha mashul wajhi faqat wala yajibu at-tartib bainan naqlaini lakin yusan. Andaikan tidak tartib, misalkan mengusap tangan dulu, dahulukan tangan, setelah tangan muka, maka wajib mengulang tangan lagi. Yang sah hanya yang bagian muka, sedangkan yang tangan tidak sah karena mendahului bagian muka. Berarti setelah mengusap muka, mengusap tangan yang kedua agar tetap bisa tartib. Wasakata al-musannif an sunanit tayamum wa ya katsiratun. Kemudian musannif itu tidak menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya tayamum.
Sunnahnya tayamum itu banyak, minha as-siwak, diantaranya adalah bersiwak seperti dalam wudu. Wa mahalluhu qablan nakli, sunnahnya siwak itu sebelum memindah debu. Wa tasmiyah, dan membaca bismillah. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang bagian kanan mengakhirkan yang bagian kiri. Wal mualah, dan mualah itu berturut-turut, kontinu, tidak terputus. Itu juga tidak wajib di dalam tayamum sama dengan dalam wudu. Jadi mengusap muka dulu rokokan, habis satu bungkus ya. Bare terus mengusap tangan misalkan boleh, sama dengan wudu juga demikian ya. Yang penting belum batal. Membasuh muka, kemudian rokokan, basuh tangan, rokokan lagi, nggak harus. Gila sir prakteknya ya apa-apa. Kok kurang gayaan. Kemudian wa yuqaddiru al-mamsuh mahzulan, mengira-ngirakan atau menganggap anggota yang diusap itu sebagai anggota yang dibasuh. Wa tahfifut turab ba'da darbi, sunnah lagi menipiskan debu setelah ba'da darbi, setelah memukulkan tangan ke debu. Min kafaihi, dari kedua telapak tangan ya. Seperti ambil debu, tiup misalkan, atau nah ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib ya. Misalkan gini, namun tusapnya langsung ya apa-apa, itu ndak wajib. Jadi watah fifit turab ya. Watafriku asobihi fit darbataini, tidak merapatkan jari-jari tangan dalam ketika mengambil debu ya. Direnggangkan ya. Direnggangkan itu hukumnya sunnah ya. Cara mengambil direnggangkan seperti ini, bukan dirapatkan, sunnah. Watawajjuh lil qiblah, sunnah lagi menghadap ke arah kiblat. Wa kullu ma yumkinu maji'uhuna min sunanil wudu, dan juga segala sesuatu yang disunahkan dalam wudu itu juga disunahkan dalam tayamum. Khairit taslis, selain membasuh atau mengusap 3 kali. Di dalam wudu kita disunahkan ngaping teloni gauto, membasuh 3 kali. Misalkan muka kita basuh 3 kali. Jadi wajibnya hanya 1. Kalau kita mau wudu yang cepat ya, sekali muka, sekali tangan ya. Enggak tanpa rambutnya hanya dicolek sedikit ya. Tanpa mengusap telinga, kaki hanya sampai kedua mata kaki ya cepat. Enggak lama-lama. Lama itu kan menghabiskan air karena enggak hanya sekali, lebih dari sekali. Kalau tayamum enggak ada kesunahan 3 kali, enggak ada. Jadi cukup hanya sekali, berbeda dengan wudu. Udah, kemudian faslun fi bayani ma yubtilut tayamum. Fasal menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum. Faslun mubtilatut tayamumi salasatun. Fasal yang membatalkan tayamum itu ada 3 ba'da sihatihi, setelah sahnya tayamum. Jadi tayamum yang sudah dilakukan jadi batal bila ada 3 perkara ini. Abara bil mubtilat tunan nawaqid taba'an lil ashab fa innahum abaru biha. Muallif musannifnya kitab Safinatun Najah itu pakai bahasa mubtilat, bukan pakai bahasa nawaqid. Kalau dalam wudu kan nawaqidul wudu, bukan mubtilatil wudu, bahasanya seperti itu. Kenapa pakai bahasa mubtilat, tidak pakai bahasa nawaqid? Dikarenakan mengikuti ashabus Syafi'i. Jadi orang-orang yang bermadhab Syafi'i, yang merupakan tokoh-tokoh senior di kalangan madhab Syafi'i, itu pakai bahasa mubtilat, tidak pakai bahasa nawaqid. Al-makna anal asya' allati yabtulut tayamumu biwujudi wahidin minha salasatun. Artinya sungguhnya perkara yang membatalkan tayamum dengan adanya salah satu dari perkara tersebut itu ada 3. Wasata'alamu mimma sanadkuruhu ayuha
aktsaru, maka kamu akan tahu apa yang akan aku katakan atau aku sampaikan. Ma abdolal wudu'a. Yang pertama adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Di perkara yang membatalkan wudu itu akan membatalkan tayamum. Al-ma'na annal awwala min mubtilatit tayamumi khusulu syai'in min nawaqidil wudu'i as-sabiqah. Artinya sesungguhnya yang pertama yang membatalkan tayamum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu yang sudah disebutkan. Menyentuh kubul dubur, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian keluarnya kotoran dari kubul dubur dan lain sebagainya, itu juga akan membatalkan tayamum. Hadza in tayammama an hadasil ashar. Ini apabila tayamum dari hadas kecil. Kalau tayamumnya itu karena menghilangkan hadas kecil, kok menghilangkan? Karena untuk diperbolehkannya ibadah disebabkan dia berhadas kecil, maka perkara-perkara yang membatalkan wudu itu juga akan membatalkan tayamum. Berbeda halnya ketika hadas besar. Bertayamum untuk menghilangkan hadas besar, misalkan kok menghilangkan untuk menggantikan mandi dari hadas besar misalkan, maka ketika ada perkara yang membatalkan wudu, tayamum yang untuk hadas besar itu tidak akan batal. Misalkan dia tetap boleh berdiam diri di masjid, al-muksu fil masjid, atau membaca Al-Quran, itu masih diperbolehkan, karena yang menggantikan mandi dengan yang menggantikan wudu itu berbeda, jadi yang membatalkannya juga berbeda. Jadi yang pertama, segala perkara yang membatalkan wudu ini apabila adanya tayamum itu menggantikan wudu. Berbeda halnya ketika tayamum itu menggantikan mandi ketika hadas besar. Kemudian yang berikutnya waridah, yang kedua adalah murtad. Yang membuat batalnya tayamum adalah murtad. Al-murad huna qat'ul islami haqiqatan au hukman. Yang dimaksud dengan murtad dalam bahasan tayamum di sini adalah qat'ul Islam, putusnya Islam hakikatan au hukman, baik secara hakikat maupun secara hukumnya. Al-ma'na natsani mubtalatit tayammumi qat'ul islami hakikatan bi an sadara mimman yasikhu talaquhu au hukman kan sadara min sabiyin. Sungguhnya yang kedua dari perkara yang membatalkan tayamum adalah terputusnya Islam secara hakiki. Benar-benar orang itu murtad, misalkan dilakukan oleh orang yang sah tolaknya, sah kata cerainya, atau secara hukum yakni misalkan keluar dari anak kecil. Jadi kemurtatan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh ini secara hukuman, misalkan anak kecil tayamum, kemudian dia melakukan perkara yang menjadikan murtad, maka itu murtad secara hukman, itu batal juga tayamumnya. Kenapa tayamum ini batal? Dikatakan di sini wa innama lam tabtul ar-ridha bil wudu, atau lam tubtil ar-ridhatu al-wudu'a. Sesungguhnya murtad itu tidak membatalkan wudu, sedangkan murtad itu membatalkan tayamum. Ni annat tayammuma tuharatun dha'ifah, dikarenakan tayamum itu merupakan bersuci yang lemah. Li'anna listibahah, dikarenakan tayamum itu hanya dilakukan agar diperbolehkannya, dimubahkannya melakukan ibadah-ibadah tertentu. Wa ya mumtana'atun minar ma'aridah, ibadah-ibadah tersebut itu dicegah beserta dalam keadaan murtad. Wala kadzalika huwa, dan tidaklah begitu ketika wudu. Dan yang berikutnya wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi, yang menyebabkan batalnya tayamum yang berikutnya adalah anggapan adanya air.
jika orang bertayamum karena tidak adanya air. Jadi di saat beranggapan tawahum mawon, beranggapan, yang dimaksud tawahum fil asli adzon itu persangkaan, wal murad bi huna mayasmau asak, ada keraguan. Oh tadi saya mencari air tapi tidak ketemu, akhirnya saya tayamum, tapi kayaknya di bagian tempat lain mungkin ada air misalkan. Ada keraguan, ada persangkaan adanya air, maka dengan sendirinya tayamum itu jadi batal, ya. Al makna anna thalitha min mubtilatit tayammumi tawahumu man tayammama li faqdil ma'i wujudal ma'. Yang nomor 3 dari perkara-perkara yang membatalkan tayamum adalah persangkaannya orang yang bertayamum karena tidak adanya air, persangkaan adanya air. Ketika tayamum dilakukan disebabkan karena tidak adanya air, maka akan batal tayamumnya apabila yang bertayamum tersebut menyangka adanya air. Persangkaan saja, ini belum ketemu air, ya. Belum ketemu, ya. Hanya persangkaan saja, hanya perkiraan ada air. Kan ro'a saroban au homamatan. Contohnya persangkaan itu ketika orang melihat fata morgana, wah di sana ada air, padahal tidak ada air, itu sudah batal. Ketika tayamum dilakukan karena tidak adanya air, hanya melihat fata morgana, disangka itu air, ternyata bukan air, tayamum sudah jadi batal, harus tayamum lagi. Au humamatan, ada mendung yang pekat, berarti nanti akan turun hujan. Walaupun tidak turun hujan, melihat mendung saja sudah batal ketika dia menyangka akan adanya air, padahal tidak jadi turun. Katawahumihi ilmuhu, sebagaimana persangkaannya adalah keyakinan adanya air. Hadza ilam yaktarina bimani'in mutaqaddimin au muqarinin. Hal ini, persangkaan atau keyakinan adanya air bisa membatalkan tayamum apabila tidak adanya perkara yang mencegah, yang menyertai, baik yang mendahului atau yang membarengi. Misalkan persangkaan atau keyakinan ada air, tapi kasabuin, ada binatang buas yang berada di sekitar air, itu tidak akan menjadikan tayamumnya batal walaupun yakin adanya air, karena tidak bisa mengambil air disebabkan adanya binatang buas yang berada di situ yang mengancam jiwanya. Wa atosin, atau ada air namun dia kehausan, andaikan air digunakan berwudu maka dia akan kehausan, maka tayamum tidak batal. Au qaliman yaqulu indi lihaibin maun, atau ada ucapan orang yang mengatakan di sisiku bagi orang yang ghaib, orang yang tidak hadir itu ada air. Bikhilafil mutaakhir, berbeda dengan orang yang penyebab yang belakangan. Kan sami'a qailan yaqulu indi ma'un li ghaibin fa innahu la yamna'u al ibtola. Andaikan ada dia mendengar orang berkata, aku punya air bagi orang yang ghaib, maka fa innahu la yamna'u al ibtol. Hal itu tidak akan mencegah batalnya tayamum. Yang berikutnya, wa mahallu ma taqaddama kulluhu in kana kharija shalah fa in kana fiha fatawahum la yadurru mutlaqan. Tempatnya apa yang sudah disebutkan tadi, yakni tawahum, persangkaan adanya air, itu membatalkan tayamum. Melihat fata morgana saja bisa batal tayamumnya itu ingkana kharijas sholah, apabila orang tersebut berada di luar sholat, belum mengerjakan sholat, habis tayamum melihat fata morgana, dianggap ada air, menganggap saja itu sudah menjadi batal tayamumnya, sehingga kalau dia mau sholat dia wajib mengulang tayamumnya. Fa ingkana fiha, sedangkan apabila dia anggapan itu muncul di saat sholat, ya, di saat sholat melihat dari kejauhan ada kayak air, padahal itu bisa jadi bukan air, maka fattawahum la yadurru mutlaqan, persangkaan anggapan itu tidak akan membahayakan secara mutlak, itu tidak akan menjadikan batal tayamumnya. Ya fil ilmi tafsilun, sedangkan keyakinan adanya air itu bisa membatalkan tayamum itu ditafsil, diperinci-perinci, bahwa
tafsilnya adalah ingkanat as-shalah la tasqutu bitayamum ka'angkana bi mahallin al-ghalib fihi wujudul ma batalat sholatuhu. Apabila sholatnya itu sholat yang tidak gugur dengan adanya tayamum, artinya tidak gugur, dia wajib mengqadha sholat walaupun mengerjakan sholat. Jadi walaupun mengerjakan sholat dia wajib mengqadha sholat dalam situasi tertentu, dalam situasi tertentu, dalam kasus-kasus tertentu. Dengan adanya tayamum yang dilakukan, sholatnya tidak gugur, artinya tetap wajib diqadha. Ka'angkana bi mahalin, contohnya seperti di saat orang tersebut berada di tempat di mana kebanyakan tempat itu ada airnya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Wa in kanat tasqutu bihi, apabila sholat itu adalah sholat yang gugur, artinya tidak wajib mengqadha. Pengertian tasqutu ay la yajibu qadauha, tidak wajib mengqadha sholatnya. Bingwangka nabi mahalin yahlibu fihi faqdul ma, dia berada di tempat yang mana pada holibnya, pada umumnya tidak ada air di tempat itu. Au istawa amroni, atau antara ada dan tiadanya itu sama, lam tabtul, maka sholatnya tidak batal, walaupun berkeyakinan adanya air di saat orang itu melakukan sholat, di mana dia mengerjakan sholat di tempat di mana tidak holibnya itu tidak ada air, atau antara ada dan tiadanya itu sama, maka tidak batal sholatnya. Lakin yusan laukot uha, tapi disunatkan baginya untuk memutus sholat, menghentikan sholat kalau yakin ada air, yakin ada air. Ini tasa al waktu lisolliha bil ma, tujuannya agar bisa sholat dengan berwudu dengan menggunakan air, bukan dengan bertayamum apabila waktunya cukup luas. Alhamdulillah, hal-hal yang terkait dengan tayamum sudah kita bahas pada kajian kita pagi hari ini. Sedikit banyak kita bisa memahami di mana kita dalam bertayamum ada hal-hal yang wajib yang harus kita kerjakan. Tidak boleh hanya sekedar mengerjakan, harus didasari dengan ilmu. Dan yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum harus kita ketahui biar kita benar-benar sah dalam menjalankan ibadah, tidak ngawur, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kita menjadi orang-orang yang gemar dalam thalabul ilmi, giat dalam belajar dan juga giat dalam mengamalkan apa yang kita pelajari, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu